Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel YouTube aku, Dea Safitri. Kali ini aku akan membahas tentang analisis hierarki kebutuhan tokoh Sentaru dalam cerpen Belian karya Korrie Layun Rampan. Nah, jangan lupa ya dukung channel YouTube aku dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, pertama saya akan membahas pengertian hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Yang kedua, konsep hierarki kebutuhan Maslow. Nah, jadi konsep hierarki kebutuhan landasan ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Contohnya, bila individu merasa haus, karenanya individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Individu mampu hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tapi tanpa cairan. Individu hanya mampu hidup selama beberapa hari saja karena kebutuhan akan cairan lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Yang ketiga, tingkat teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan-kebutuhan ini sering dinamakan Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan landasan yang digambarkan sebagai suatu hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Ada 5 tingkat kebutuhan landasan, itu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akar rasa lepas dari bahaya, yang ketiga kebutuhan akar rasa memiliki dan kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun terdapat 5 tingkat kebutuhan Maslow pada cerpen Berlian. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Dalam cerpen Belian karya Korrie Layun Rampan tidak terdapat aspek fisiologis karena tidak digambarkan bagaimana tokoh bertahan hidup entah dengan tidurnya, makan, atau seks, sekalipun tak pernah disinggung di dalam cerpen. Yang kedua, rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow dengan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akar rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik untuk aspek rasa aman. Ibu memang turunan ayahnya seorang kepala adat atau orang sinilah lebih menghormatiku sebagai anak seorang polisi dan cucu kepala adat. Pada kutipan tersebut ia menjelaskan bahwa ia sebenarnya memiliki rasa aman karena tak akan mungkin diganggu oleh orang lain karena ia anak polisi dan cucu dari kepala adat. Yang ketiga, rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang yang mana akan mencakup keinginan tentang cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Dalam cerpen Belian karya Korrie Layun Rampan terdapat aspek rasa memiliki dan kasih sayang. Adapun terdapat kutipan pada cerpen Belian, kau benar. Kau punya masalah, aku punya masalah. Bagaimana kalau kita sisihkan masalah masing-masing dan besok aku minta ibu datang melamarmu? Apa pendapatmu? Atau selama 27 tahun aku tak pernah memikirkan wanita karena harus menjadi pahlawan Persimu. Namun selama sebulan ditemulah perasaan aneh sering meremas jantungku jika aku melihat Ule. Kedua kutipan tersebut menggambarkan bahwa Sentaru memiliki perasaan cinta dan kasih sayang kepada Ule, teman wanitanya. Hal ini menandakan bahwa Sentaru memiliki aspek rasa memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi.
Pada cerpen Belian terdapat kebutuhan akan penghargaan, yaitu kita bisa mendapati bahwa Sentaru telah memiliki kebutuhan akan penghargaannya dengan cara ia menjadi dokter dan ibunya menegaskan bahwa itu adalah prestasi yang sangat bagus. Yang kelima, aktualisasi diri. Jadi, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya. Terdapat kutipan, "Sudah sebulan aku berada di sini dan aku belum bisa berbuat apa-apa. Aku belum menjadi pahlawan seperti yang diinginkan ibu. Bahkan, aku baru sampai taraf sebagai penonton yang justru begitu terpesona dengan berbagai atraksi Belian di arena law." Kutipan tersebut menandakan bahwa Sentaru masih dalam proses untuk aktualisasi diri. Adapun terdapat kesimpulan dari analisis teori hierarki kebutuhan adalah tidak adanya aspek kebutuhan fisiologis dalam cerpen Belian karya Korrie Layun Rampan karena memang tak digambarkan sama sekali. Lalu tokoh Sentaru memenuhi kriteria kebutuhan rasa aman karena ia anak seorang polisi dan cucu kepala adat. Untuk masalah percintaan, dalam kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, Sentaru jatuh cinta pada tokoh Ule. Kebutuhan penghargaannya sebenarnya sudah tercukupi namun kurang maksimal karena masih ada penolakan dari masyarakat kampungnya. Terakhir ialah aktualisasi diri. Tokoh Sentaru masih dalam proses untuk mengaktualisasi dirinya. Nah, itulah pembahasan tentang analisis teori hierarki kebutuhan pada cerpen Belian karya Korrie Layun Rampan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Yang sudah nonton video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.